mempelajari kepemimpinan sebagai suatu ilmu. Nah, hari ini saya akan mulai dari Pak Ihsan dulu yang mungkin juga bisa memberikan semacam gambaran. Silakan Pak Ihsan, waktunya mungkin 3 menit. Ada Pak Ihsan, bisa dibuka Pak Ihsan. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Oke, selanjutnya sekarang saya masuk ke diskusi umum. Ya, ada yang sudah mau bertanya atau siap-siap bertanya? Ya, silakan namanya. Siapa? Pak Kusmedi dari DKI. Silakan Pak Kusmedi. Ya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali. Dan saya merasa COVID ini adalah sebuah ujian yang sangat bagus untuk seorang pimpinan rumah sakit. Kenapa demikian? Saya kebetulan pernah duduk dalam tim bencana, bertahun-tahun saya di sana. Kemudian pernah di rumah sakit dan pernah di dinas. Jadi saya bisa melihat tataran-tataran itu bagaimana seorang direktur rumah sakit itu menyiapkan. Pada waktu bom Marriott, kemudian ada bom kedutaan Australia, kemudian ada bom Sarina, itu kita bisa melihat bagaimana seorang direktur rumah sakit bergerak. Dan saya samakan dengan kondisi yang sekarang, di mana perubahan daripada manajemen, perubahan bisnis rumah sakit, perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang begitu cepat berubah, sehingga memerlukan sebuah kelincahan daripada seorang direktur untuk bisa menjadi leader dalam hal ini. Namun ada sesuatu yang menarik buat saya, bahwa seorang direktur itu, kalau saya berpikir, dia harus menjadi seperti seorang motivator. Jadi dia bukan administrator, tetapi saya bilang mereka adalah motivator. Dia bisa menjadi seperti A.A. Gim, dia bisa menjadi seperti Mario Teguh, dia bisa menjadi seperti Jack Ma, yang mana dia bisa memotivasi anggotanya itu untuk bisa bekerja dengan baik. Saya membaca buku yang judulnya No Boss. Itu sangat menarik sekali. Artinya siapa sih bos di dalam sebuah organisasi rumah sakit? Mereka mengatakan bahwa tidak ada, bos itu adalah Anda sendiri yang ada di sana. Karena kalau Anda hidup dari rumah sakit itu dan itu menjadi penghasilan Anda, maka Anda harus menjadi pekerja yang baik. Nah, kerja daripada seorang pimpinan rumah sakit adalah memotivasi satu persatu itu semua. Saya pernah melakukan hal itu ketika di Dinas Kesehatan. Pekerjaan saya hanya memotivasi saja para pimpinan puskesmas, para pimpinan rumah sakit untuk bisa membuat sebuah inovasi-inovasi menghadapi kondisi-kondisi yang ada. Dan kita bisa melihat, kalau kita lihat beberapa tataran, mungkin Pak Andri juga bisa melihat dari presiden-presiden kita sebelumnya sampai dengan presiden yang sekarang, bagaimana presiden itu dia bekerja, kemudian ada yang modelnya memerintah seperti bagaimana, ada yang kerjanya belusukan, ada yang begini, kemudian mereka mengambil keputusan. Nah, model-model ini kayaknya akan tampak di sini. Dan itulah kalau menurut saya yang harusnya terpola. Seorang pimpinan rumah sakit itu dengan menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat, peraturan begitu cepat, harus seperti itu. Itu mungkin dari saya, Pak. Ya, jadi gini Pak, Pak Kusmedi, jadi Pak Kusmedi percaya pada suatu, atau mungkin mengusulkan juga ya, suatu sistem dalam pengembangan leadership yang ada model-model ya Pak ya? Iya Pak. Ya, nah ini Pak Andre, ini menarik Pak ya, karena berarti kan ini satu tantangan ya untuk para peneliti kayak Pak Andre ya, untuk bisa memotret situasi real sehingga bisa mengelompokkan jadi kayak model apa ini. Nah, ini gimana ditanggapannya Pak? Ya, masuk baik. Motivator tadi yang punya. Baik, terima kasih Pak Kusmedi. Memang di dalam riset-riset kepemimpinan dulu orang percaya bahwa yang bisa jadi pemimpin itu hanya orang yang berbakat gitu. Kalau tidak punya bakat sudah tidak bisa. Jadi by genetic. Sehingga kalau dulu zaman monarki yang bisa jadi pemimpin adalah yang punya darah biru ya, keturunan. Kalau kita bukan keturunan, apapun yang kita lakukan tidak mungkin. Namun riset jalan,
mereka melihat ada konsep behavior. Oh, ternyata bukan soal bakatnya, tetapi behavior apa yang bisa ditampilkan sehingga dia bisa jadi pemimpin. Nah, baru ada lagi yang namanya konsep kontingensi atau kesempatan. Nah, di dalam riset-riset ini sudah dibuat modelnya. Kalau orang dengan model yang trait saja atau keturunan itu seperti ini. Kemudian kalau dia yang behavior nanti jadinya seperti ini. Ini sudah ada model-modelnya. Bahkan ada yang mengatakan kalau special leader itu dia punya tiga-tiganya. Dia sudah punya DNA-nya, dia dilatih dengan baik, dan dia hidup di dalam setting yang pas. Jadi kalau Bapak dan Ibu Direktur Rumah Sakit sekarang ini punya tiga-tiganya, wah kita bisa lihat hasil yang luar biasa dari kinerja rumah sakit. Karena punya tiga model besar tadi. Jadi bisa dipolakan Pak Laksono. Bisa Ya. ya? Dan ya ini soalnya seperti mertua saya tentara ya. Jadi tentara itu baru kelihatan tangguh betul kalau ada perang beneran. Ya. Nah, jadi ya dia terjun betul di perang ya. Nah, apa betul kalau ada pandemi COVID ini, ada bencana tadi seperti Pak Kusmedi katakan ya, itu akan kelihatan mana direktur yang tangguh, mana yang tidak. Ya. Tapi ini post pandemik ya, nanti akan dilihat ya. Ya, selalu post facto Pak. Ya. Ya. Setelah lewat baru kita lihat. Ya, nah ini yang menarik ya. Tadi kembali lagi nih, para peneliti itu akan mencermati atau mencatat post kejadian ya, pasca kejadian ya, untuk melihat tadi model apa ya. Oh ternyata di rumah sakit itu berhasil untuk mengatasi COVID ya, atau gagal. Dan ini memang menarik ini di dalam konteks buku-buku mengenai jenderal-jenderal Amerika Serikat itu juga seperti itu. Ada jenderal yang dikatakan 10 jenderal yang paling brilian dan berhasil. Tapi juga ada 10 jenderal yang paling jelek. Ya, ini menarik. Jadi sekali lagi bahwa direktur rumah sakit itu berada dalam spotlight yang dinilai dan tadi dirasani dan digunjingkan sama di ranking oleh para peneliti. Jadi satu posisi yang hot seat betul. Betul ya Pak Kusmedi. Oke, ada lagi. Silakan kalau ada yang bertanya atau yang ketikan ada yang tertulis? Ya. Oke. From Handoyo to dalam meta leadership ada ini. Kemudian apa yang harus ditambahkan ketokohan Semar atau Begawan Ismaya dalam pewayangan yang bisa leading up tanpa upstaging, leading cross, leading beyond, dan bisa leading down. Wah ini menarik ya. Gimana Pak Andri? Ya. Baik, jadi memang ada satu dimensi juga di dalam penelitian leadership yaitu konteks budaya. Ya, karena kan memimpin itu bisa berbeda-beda. Kalau di Indonesia sudah jelas sekali, memimpin bisa dari depan, bisa dari tengah, bisa dari belakang. Kemudian itu jangan dilihat sebagai posisi, tetapi sebagai bagaimana mereka punya kemampuan untuk mempengaruhi, terutama untuk direction. Jadi saya kira kalau Semar seperti itu, ini diterjemahkan ke dalam konteks Jawa mungkin Pak Laksono. Ya, tapi Semar tidak pernah upstaging, tidak pernah mengambil peran sebagai kesatria gitu, tapi dia bisa mempengaruhi kesatria tadi supaya melakukan hal-hal yang benar. Ya, Pak Motivator. Pak Hans, masih di mana Pak Hans di Surabaya? Pada waktu di Boston, Pak di Harvard Pak Hans ya? Halo, Pak Hans? Ya, Prof. Nah, apakah ada satu sesi khusus mengenai konteks budaya Pak, kultural dalam meta leadership ini? Sehingga seorang pemimpin pribadinya itu juga harus, walaupun dia orang Batak kayak Pak Andi di Jogja, ini juga bisa mengadaptasi Jogja Pak. Gimana Pak? Ada nggak? Ya, jadi background-nya begini Prof, bahwa rumah sakit adalah lembaga yang kompleks, yang mana multicultural, kemudian multiprofesi, dan juga orang yang ada di rumah sakit ini mulai dari milenial sampai yang generasi X ataupun sebelumnya ada gitu. Sehingga esensi dari meta leadership sebetulnya bagaimana kita memainkan multi peran di dalam kepemimpinan, Prof. Ketika kita orientasinya selalu melihat siapa yang kita pimpin dan bagaimana cara pendekatan yang paling tepat untuk memimpin. Maka lahirlah konsep yang namanya meta leadership. Ketika kita memimpin atasan kita, tentu nggak bisa currency-nya itu adalah power, karena powernya itu dari atas ke bawah. Tapi currency dari meta leadership ini adalah influence, dan influence itu lebih melihat kepada motif orang yang dipimpin. Bagaimana tujuan utama kita adalah membuat orang yang
yang kita pengaruhi ini semakin sukses. Jadi konsep meta leadership seperti itu, Prof. Lebih melihat siapa yang kita pimpin atau pada siapa kita akan memberikan pengaruh. Kira-kira gitu. Ya, berarti konteks budaya sangat penting Pak ya, untuk mempengaruhi tadi ya. Ya, dan kalau memang di dalam rumah sakit ini berarti sekarang ini para direktur berada dalam masa yang sulit ya, karena transisi ini. Generasi tua kayak kita belum habis, belum pensiun ya. Tapi sudah ada generasi milenial nih, yang banyak juga. Nah ini masa transisi yang cukup sulit nih. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, silakan kalau Pak Nur Asid Mahardin, silakan Pak Nur Asid. Silakan Pak Nur Asid. Aziz dari Rumah Sakit Akademik UGM, Prof. Ya, silakan. Satu hal yang mungkin agak mengkhusus di era COVID ini adalah yang kami hadapi sekarang ini. Salah satu hal yang khusus yang dihadapi di era COVID ini adalah adanya aspek rasa takut begitu. Itu yang sekarang ini dialami oleh teman-teman, karena beberapa kasus misalkan pasien datang tanpa status COVID saat ini, status COVID maksudnya apakah dia reaktif ataukah dia swab positif, itu beberapa teman-teman dokter itu tidak mau kemudian langsung hands on gitu menangani, apalagi termasuk kalau kemudian kasus obgyn atau emergency begitu. Nah, bagaimana kelola manajemen terkait dengan rasa takut, kemudian kekhawatiran yang berlebihan, yang ini saat ini banyak dihadapi oleh tenaga medis, tidak hanya dokter, perawat juga, kemudian ada beberapa kasus-kasus yang muncul, bahkan di media ada satu kasus yang pasien obgyn yang kemudian meninggal gitu karena katanya dilempar-lempar begitu. Nah itu manajemen takut ini di dalam leading across, leading beyond, leading up atau leading down tadi itu bagaimana posisinya, Prof? Mungkin Pak Ihsan, Pak Rukmono atau Pak Nuzeli bisa menjawab ini kasus mengelola fear, takut ini. Silakan, ada siapa dulu? Pak Rukmono ada? Iya, boleh. Terima kasih. Jadi yang dirasakan sekarang ini di dalam suasana kerja di sebuah rumah sakit pendidikan itu campur aduk itu, antara takut, antara saling tidak percaya, antara ketidakpastian, kadang-kadang marah-marah juga. Jadi campur aduk. Sehingga kita itu harus menciptakan sesuatu yang kita address beberapa. Terima kasih bahwa kemarin kita juga sudah mencoba melakukan, contohnya misalnya bagaimana seorang presiden itu misalnya tertular, lalu bagaimana responnya. Nah ini kita harus, itu tadi kalau leadership kita harus ngomong itu ya, kita tidak bisa semata-mata melarang, ya sudah, kadang-kadang kita ikuti seperti itu, tetapi lalu kita harus membuat sistemnya. Nah ini yang seperti kita lakukan, misalnya apakah semua presiden atau semua dokter itu harus di-screen dan sebagainya. Nah ini kita perlu mendengarkan pendapat para ahli yang kompeten itu, karena juga ada distrust. Ini sudah ada yang ahlinya begitu, tapi nggak mempercayai lah seperti ini. Nah ini harus kita bangun. Dan ini memang ternyata memerlukan waktu. Jadi ternyata di dalam awal-awal itu masalah distrust itu juga membuat kita itu kesulitan di dalam mengelola kasus-kasus di rumah sakit. Dan ini akan harus terus-menerus, kita harus punya tim yang powerful untuk meyakinkan itu. Jadi sekarang ini yang misalnya ya, kenapa kok kematiannya agak tinggi ya, ini yang menarik itu ternyata kekhawatiran, ketakutan itu justru lebih menakutkan daripada penyakitnya itu sendiri. Kenapa? Karena ternyata sebagian besar kematian pada pasien-pasien itu ternyata karena jangan-jangan ini pasien COVID nih. Terus dia dimasukkan ke isolasi yang akhirnya justru penyakit yang membuat dia itu dipondokkan itu menjadi tidak terkelola dengan adekuat. Nah ini contoh tantangan yang harus kita atasi, dan itu bisa kita lakukan dengan terus-menerus menunjukkan bahwa kita itu adalah tim yang bisa dipercaya untuk bisa menjadi panutan di dalam hal-hal yang seperti itu. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Pak Nuzeli ada komentar? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ini menarik, Prof, melihat ketakutan, Prof. Jadi saya kalau di tempat saya ini, kawan-kawan itu memang dari awal takut. Saya ingin contohkan paling mudah saja.
dokter anestesi saya jumlahnya sedemikian banyak. Waktu saya panggil semua, 3 orang yang bersedia cuma untuk ikut. Saya sampaikan, coba diskusi. Kita ini bekerja dengan ilmu gitu. Ya, kalau kita sama paham, kenapa tidak? Ada ketakutan-ketakutan. Saya bilang, pertama, saya harus sampaikan, prinsip kita adalah safety for workers, itu healthy for patient. Itu intinya dulu. Nah, kalau Anda terganggu, ada APD yang tidak lengkap, Anda berhenti kerja, lapor ke saya. Itu aja intinya. Jadi kita yakinkan mereka bahwa kita akan menyelamatkan tenaga kita. Kan itu sumber daya yang luar biasa yang tidak mungkin. Kalau mereka sakit kan kacau balau kita. Gimana kita melayani pasien sebetulnya kita. Nah, saya yakinkan demikian. Dalam seminggu berikutnya datang semuanya. Izin Pak Direktur, kita semua siap untuk bekerja. Apapun kita akan kerjakan. Nah, barangkali mereka itu juga menjadi sangat penting. Nah, itu kan hanya dengan diskusi. Saya tidak ingin mematok mereka. Silakan Anda diskusikan, nanti kita diskusi lagi aja. Anda bisa mengatakan itu atau tidak. Itu menghilangkan ketakutan. Perawat kita seleksi mana yang punya daya juang luar biasa. Karena harus ada jadi pionir di sana. Karena dia harus menarik kawan-kawannya. Gimana dia mencontohkan, saya ini seorang perawat. Saya beruntung, satu perawat saya baru selesai S2 dengan kemampuan yang cukup baik. Saya jadikan pimpinannya. Dia memimpin semua pekerjaan COVID ini di sisi keperawatan dan dia berhasil untuk itu. Nah, barangkali alhamdulillah saya baru aja dapat light satu bahwa secara nasional sekarang alhamdulillah kita RSUD Yafin Ahmad Riau dilihat bahwa keberhasilan kita nomor 2. Yang pertama itu ada Aceh karena pasien cuma 22 katanya. Nomor 3 Yogyakarta. Saya lihat dari ada bahan presentasi dari Pak Gubernur presentasikan tadi gitu kan. Jadi kita memastikan bahwa alhamdulillah sampai hari ini dan kita teringin di first wave ini di pandemi yang seperti ini di kita sekarang alhamdulillah tidak satupun tenaga kita yang dapat transmisi itu. Itu yang dari rumah sakit ini. Dengan menjaga mereka demikian. Dengan demikian, kawan-kawan membuat kepastian bahwa kita yakin akan kerja lebih baik lagi. Itu yang kita coba bawa mereka. Ya, artinya manajemen takut tadi di counter dengan pengetahuan yang benar, Pak ya. Jadi disadarkan dengan pengetahuan, Bro. Ini kan artinya semua. Masa kita takut tanpa alasan gitu. Coba cari alasan, kalau mana takut. Ayo kita diskusikan ketakutan itu kita aja, Bro. Ya, oke. Nah, saya akan ke Pak Nurzili ya. Saya akan ke Pak Ihsan ya. Pak Ihsan tadi manajemen takut tadi menarik ya. Tapi saya akan sedikit tanya beda nih. Manajemen takut terhadap penyakit ya. Tapi apakah di swasta seperti Hermina itu ada ketakutan bahwa rumah sakit akan bangkrut Pak karena COVID ini? Sehingga stafnya malah jadi berani gitu. Gimana Pak? Nah. Halo Pak Ihsan, ada? Masih ada? Pak Ihsan. Halo ya. Ya, ya Prof. Ya. Ya. Oke. Kalau ketakutan menjadi bangkrut sih tidak. Ya, kita karena sangat yakin bahwa ini mungkin berproses suatu saat akan kita lewati. Jadi kita dengan penuh yakin lah untuk menghadapi tantangan ini. Untuk yang tadi untuk rasa takut, Prof. Kami mungkin keuntungannya karena kami grup ya. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain, terus terang kami itu langsung di grup itu membuat satgas dong, Prof. Membuat satgas. Nah, satgas ini dia langsung membackup, misalnya untuk penunjang medis, dia membackup semua kebutuhan APD yang di rumah sakit grup ini disiapkan. Kalau nggak ada ya rumah sakit setempat mempersiapkan. Jadi kita backup untuk keperluan APD. Untuk keperawatan dari Satgas Keperawatan Pusat itu kita backup SPO yang terkait untuk penanganan COVID gitu ya. Terus juga untuk para dokternya kita libatkan komite medik untuk ikut pertemuan, kira-kira dari mereka masukannya seperti apa gitu ya, supaya manajemen ini bisa cair gitu ya. Kita panggil mereka, kita diskusi, kita yakinkan bahwa kita mampu untuk melakukan ini. Pada tahap awalnya memang ada beberapa yang yang masih perlu didiskusikan, tapi lama-lama bisa mencair. Jadi kita yakinkan bahwa ke semua stakeholder ini bahwa kita merawat ini nanti kita upayakan untuk pasien safety gitu. Jadi kita yakinkan, kita backup dengan peralatan, backup dengan prosedur, tentunya juga kami backup juga dari grup ini dengan finance-nya di backup semua gitu. Dan untuk pemimpin lokal, tentunya seorang direktur juga di masa-masa seperti ini rasanya perlu juga untuk turun ke lapangan ya, memberi support. Walaupun di saat itu mungkin di rumah sakit ada WFH gitu ya.
ada sehari libur, sehari masuk, tapi kami seorang pimpinan tetap harus masuk memberikan contoh kepada mereka, walaupun di masa begini kita tetap ada di belakang mereka. Itu, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, masih Pak Isan. Kita masuk lagi ke tulisan tadi ya. Oh, ada Pak Fajar. Lagi Pak Fajar ya. Kita kembali ke pertanyaan tertulis dulu. Ya, nanti Pak Fajar, kita masih ada waktu sedikit nih. Pertanyaan tertulis mana? Pertanyaan tertulis dulu. Pertanyaan yang dan sudah ada 30 yang merespon ya. Mari kita lihat ya. Dari mana? Dari banyak ya. Banyak. Ya. Bingung nih. Oke. Silia, dari Silia Widyaningsih. Betul di lapangan leadership 4 kategori dan 6 ciri sangat tidak mudah di Indonesia, apalagi di era COVID-19 dan era 4.0, karena masih belum dewasa demokrasinya dan banyak menyalahkan. Contoh era COVID sebenarnya rumah sakit masih berbisnis, tapi aturan tegas dan jelas. Kemudian kerjasama dengan stakeholder yang bergerak digital, memberikan pelajaran pada masyarakat sehingga bis hospital di rumah sakit Santoso, tetap berjalan, jangan menakuti, tapi memberikan pembelajaran bahwa rumah sakit aman. Hal ini pertama kali COVID ada, panjang betul nih. Pertanyaan apa nih? Oh, susah nih. Ini susah sekali nih. Pusesil bisa dibuka nggak? Pusesil? Ada? Ya, supaya bisa lebih singkat. Apa? Nggak ada? Cicilia. C-I-C-I-L-I-A. Cicilia, Windiani. Ada. Mengklasifikasikan seperti dia. Bu Silia, bisa nggak merangkum apa pertanyaannya? Dengan diagnosis tes tadi kan saya bilang, contohnya misalnya ibu-ibu yang anemia. Oh, belum mati ya. Oke. Kalau begitu kita lewati dulu aja. Dari Pak Kusbintoro Singgi, dalam metadisip ini atau dalam situasi seperti ini, apakah bisa kalau saya singkat, cepat belajar, cepat mengambil keputusan, cepat eksekusi, dan terus-menerus melakukan perbaikan? Bagaimana Pak Andri? Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Sigi atas pertanyaannya. Memang kalau dari model meta leadership ini tidak bisa cepat Pak untuk diterapkan. Namun ada kunci-kunci yang sudah diringkas dalam paper tadi yang bisa didalami. Artinya Bapak dan Ibu yang sudah memimpin sudah bisa melihat dari Big Five inventory tadi mana yang masih belum muncul, itu yang ditonjolkan. Jadi kita model quick fix gitu ya. Jadi setelah lihat, oh ini gambaran idealnya ada beberapa dimensi yang saya belum optimal, nah tinggal itu yang nanti di-improve. Jadi memang salah satu tujuan dari meringkas paper-paper tadi adalah untuk melihat apa sebenarnya leaders personality yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Demikian Pak. Ya, oke, sekarang belum ke Pak Fajar Sihombing. Pak Fajar yang sudah mengacungkan tangan, Pak Fajar Sihombing. Ya, ada ya? Ya, baik Prof. Izin Prof. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagus sekali materinya ini ya. Jadi hanya saja saya mungkin ada yang kurang Prof. Dari 3 penanggap itu kan, 1 rumah sakit vertikal, 1 RSUD, 1 rumah sakit grup ya Dr. Ihsan. Kebetulan sekjen saya ini Prof. Mungkin perlu rumah sakit yang dia tunggal gitu ya. Rumah sakit swasta tunggal, tidak punya grup. Kalau grup ya pasti ada sharing lah, ada sharing. Kalau ada risiko pasti sharing risiko gitu. Kalau RSUD ada backup Pemda di belakangnya. Sarjito juga pasti ada backup dari pemerintah pusat. Nah, bagaimana dengan rumah sakit yang tunggal, yang tadi kata Dr. Ihsan, ada penurunan pendapatan lebih 50% kunjungan pasien. Apa yang terjadi di rumah sakit tersebut? Kemudian bagaimana implementasi dari meta leadership ini akan bisa dilaksanakan gitu. Nah, mungkin ini perlu satu sesi Prof untuk yang model-model rumah sakit seperti ini. Sementara jumlahnya rumah sakit seperti ini sangat banyak sekali di Indonesia ini. Jadi tadi Dr. Ing bilang ya mungkin mereka tidak mengutarakan aja, tapi ketakutan untuk bangkrut itu atau untuk
ini pasti ada menurut saya. Dengan hilang pendapatan 50% selama 1 bulan, 2 bulan ini, apa yang terjadi dengan rumah sakit itu? Bagaimana seorang leader itu akan memimpin rumah sakitnya biar bisa survive di era yang seperti ini. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, menurut saya, COVID ini memang pembelajaran yang sangat berharga buat leader rumah sakit. Ya, jadi belum ada teori sebelumnya, belum ada pengalaman sebelumnya, tapi kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Contoh misalnya, salah satu yang dibutuhkan di era COVID seperti ini, menurut saya, adalah bagaimana technical leadership yang harus dimiliki oleh pemimpin rumah sakit. Buktinya, 2-3 bulan ini COVID berjalan, ya, ada di Indonesia ini, klaim-klaim dari rumah sakit yang diajukan ke Kementerian Kesehatan itu belum banyak sekali, ya, masih, ya, dari informasi yang saya dapat ada 1.000 rumah sakit yang melayani COVID, belum separuh lah yang mengajukan klaim. Ini berarti ada apa? Ini berarti di operasional rumah sakit belum siap mengajukan klaim karena regulasi yang sangat banyak, bagaimana mengajukan dan segala macam, itu perlu technical leadership yang harus dimiliki oleh pimpinan. Bagaimana mendorong teman-teman yang bagian-bagian yang mengajukan klaim ini supaya segera mengajukan. Kalau enggak, ini cash flow rumah sakit akan semakin terganggu. Nah, ini salah satu yang harus dimiliki oleh leadership pimpinan rumah sakit di era COVID ini. Karena ini pembelajaran hal baru, baik dari teknikal teman-teman pelaksana maupun di pimpinan rumah sakit juga hal baru. Jadi untuk itu perlu satu sisi technical leadership yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin rumah sakit. Mungkin itu, Prof. Terima kasih, Prof. Pak Fajar, ya. Oke, saya akan ke Pak Ihsan nih, Pak Ihsan. Ini gimana nih? Menarik sekali, Pak. Ada mungkin ratusan ya rumah sakit swasta yang single alone ya, jadi soliter, tidak jaringan. Ini bagaimana, Pak? Apakah RC sudah mendata problem mereka, Pak? Silakan, Pak Ihsan. Iya, baik. Mungkin saya bicara mengenai peran RC ya, Prof. Ya. Jadi saat itu sebetulnya kami itu pas awal diumumkan oleh Pak Presiden kasus 0102, kita di pertengahan Maret itu rumah sakit swasta itu sudah berkumpul. Ya, sudah berkumpul bagaimana terhadap kemungkinan COVID ini menyebar. Jadi rumah sakit, tapi masih dimotori oleh rumah sakit grup gitu ya. Jadi kita sampai pertemuan itu kita menginisiasi menyiapkan rumah sakit swasta yang yang siap untuk terima COVID. Jadi khusus untuk terima COVID. Nah, terus juga kita membuat surat sampai 11 butir item ke Kemenko, di situ dinyatakan bagaimana untuk pajak, bagaimana keringanan untuk alkes masuk dan lain-lain, termasuk insentif untuk tenaga kesehatan. Terus terang memang kendalanya di rumah sakit tadi yang sendiri, memang ada kekhawatiran dari direktur saat itu. Kekhawatirannya apa? Saat itu regulasi belum jelas, apakah pasien yang berobat COVID ini dibayar sama kementerian atau tidak. Nah, ini yang belum jelas. Bayangkan Maret itu sudah ada pasien COVID, tapi regulasi belum jelas. Nah, banyak teman-teman yang ragu untuk menerima pasien itu. Padahal kondisi dia, kunjungan sudah turun. Nah, akhirnya mereka di April gitu baru mereka mempersiapkan, ya. Tapi memang kendalanya memang dalam mempersiapkan fasilitas ini juga tadi butuh kelincahan dari manajemen rumah sakit, ya. Bayangkan untuk mempersiapkan ruang isolasi juga itu membutuhkan itikat dari owner untuk cepat berubah, itu tidak mudah juga gitu loh. Di saat-saat itu memang kita kolaps, apalagi membeli APD aja harus COD gitu ya. Nah, ini yang membuat memang mental teman-teman di rumah sakit swasta saat itu tuh belum siap. Nah, sampai sekarang juga memang ada kendalanya, mohon maaf nih, di rumah sakit teman-teman yang sendiri ini banyak, walaupun sudah menerima pasien, itu kemampuan untuk menyelesaikan administrasi ini juga masih kendala. Padahal mungkin kita di asosiasi selalu sharing sebetulnya ya, bagaimana untuk klaim ini bisa membantu. Tapi mungkin di forum ini juga saya menyampaikan terus terang bahwa rumah sakit yang sudah mengajukan klaim juga ternyata uang muka itu
baru maksimalnya itu 50, malahan sekarang hanya 20% yang dibayarkan. Malahan verifikasinya juga belum selesai, banyak yang belum selesai oleh BPJS. Itu Prof, mungkin Prof. Oke, terima kasih Pak. Jadi gini Pak Fajar ya, mungkin kita akan minggu depan ya, kita akan masuk pada fase dimensi kedua ya, di mana itu akan spesifik untuk menganalisis situasi dan mencari solusi ya. Nah, saya sepakat Pak Fajar, mungkin Pak Fajar dan Alsi bisa juga untuk ada satu diskusi khusus untuk rumah sakit yang soliter tadi Pak, yang sendiri tadi. Nah, ini bisa dibahas sendiri Pak nanti. Monggo, nanti artinya begini ya, di dalam modul ini terbuka ya, modul kami terbuka. Jadi semua asosiasi itu silahkan bisa memodifikasi atau menggunakan modul ini asal memberikan semacam ya ini sumber dari kami itu monggo ya. Nah misalnya Pak Fajar dan teman-teman dari RC mau menggunakan modul ini untuk diskusi dengan teman-teman yang tadi bukan jaringan itu silahkan Pak. Kami sangat-sangat support ya. Oke, karena waktunya ya, saya harus pertanyaan masih banyak ya yang ditulis ya, karena waktunya udah tinggal 3 menit, 4 menit nih. Waduh banyak nih. Ya Pak Andi, kita data dulu aja ya. Nanti Pak Andi bisa kan? Ya, ini ya nanti pertanyaan yang ditulis banyak. Seperti yang minggu lalu sudah masuk juga ya. Itu semua pertanyaan akan dijawab oleh Pak Andre ya. Nah nanti akan dimasukkan di dalam web reportase. Jadi jangan kecewa ya kalau belum bisa dijawab sekarang karena masa waktunya tinggal 3 menit dan saya masih harus membuat semacam penutup ya. Oke. Untuk itu Pak Andre mungkin untuk menutup ini ya, silahkan kira 1 menit untuk apa yang bisa ditekankan dari apa yang disampaikan para panelis tadi ya, dan apa yang kemudian mau dikerjakan oleh Pak Andre sebagai peneliti leadership ya. Silahkan. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Jadi Ibu dan Bapak, yang pertama krisis ini dan perubahan akan terus terjadi. Jadi kita tidak bisa berharap akan terjadi situasi yang stabil. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu harus menyadari posisi sebagai seorang pimpinan di rumah sakit yang berada di dalam satu ekosistem. Jadi bukan monolitik rumah sakit yang sendirian. Jadi ada sistem yang mengatur kehidupan rumah sakit. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu diharapkan bisa memimpin dengan baik. Mungkin tidak sekedar praktek untuk memimpin, tapi Bapak dan Ibu juga perlu luangkan waktu, mungkin setengah jam atau 45 menit setiap hari untuk sit back, ya, baca kembali ya, konsep-konsep kepemimpinan untuk merefresh apa yang harus dilakukan. Nah, ke depan saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Laksono tadi. Kita ingin melihat ya, bagaimana hubungan kaitan antara leaders personality dengan hospital performance. Kalau bisa kita jadikan satu paper, tentu sangat menarik Pak Laksono. Ya. Terima kasih. Ya, artinya memang penelitian dalam leadership itu akan terus dikembangkan ya. Dan COVID ini nanti pasca COVID kita akan bisa melihat bagaimana setahun 2 tahun ke depan itu goyah atau tidak. Tadi seperti yang Pak Fajar khawatirkan, mungkin rumah sakit yang sendirian itu bisa goyah, tapi yang jaringan itu seperti yang kelompoknya misalnya Siloam atau Hermina atau awal Bros itu lebih stabil, itu bisa kita teliti ya. Ya. Dan tadi juga ada satu pertanyaan dari seorang yang belum kita jawab mengenai bagaimana pelatihan untuk para pemimpin muda ya. Oke, ini masih banyak hal yang kita akan lihat ya. Jadi sebelum kita tutup, mari kita dulu ke hasil respon dari teman-teman semua ya. Tadi surveinya, jadi isi survei sudah masuk 35 responden ya. Oke, dari macam-macam tempat di sini ya, kita turun. Kemudian bagaimana dimensi persen ya. Nah, ini menarik ya. Jadi sebelum mengikuti itu sebagian besar itu tidak paham sama sekali dan tidak paham ya, biru dan merah tadi ya. Ya. Tapi sesudah mengikuti diskusi ini, jadi efektif sekali, itu menjadi paham dan paham sekali. Ya, jadi menarik ya, ini diskusi 2 jam, 1 jam 40 menit ini memang betul-betul efektif untuk memahamkan ya. Terus, kemudian emotional intelligence ini. Nah, ini satu kata yang sudah sering disampaikan ya. Memang banyak yang sudah paham ya.
Tapi juga terjadi peningkatan ya nih. Yang sebelum mengikuti itu tidak pahamnya banyak, itu tinggal sedikit ya, 1 ya Mbak, coba 1 ya, satu ya. Nah ini, kemudian sifat-sifat kepribadian pemimpin Meta ya, yang tidak paham sama sekali, sekarang menjadi tidak ada, yang tidak paham menjadi tidak ada juga, jadi bagus sekali ya. Oke, kemudian yang pendapat Anda tentang diskusi hari ini ya. Naik. Ya, yang sangat menarik itu 61% paling banyak nih. Ya, menarik 33,3 ya persen. Kemudian yang sangat tidak menarik ini ada juga berapa? 2 orang ya nih, 2 orang yang mungkin tidak suka dengan gaya seperti ini ya. Ini kita banyak dialognya ya, tidak seperti kuliah atau mungkin punya format lain, mungkin bisa usul nanti yang tidak suka silahkan kirim ke Mbak Leli atau Mati di sini ya. Kemudian apakah Anda ingin pelatihan? Oh ya, ternyata 91% itu banyak sekali yang ingin meningkatkan keterampilan ya. Ya tadi mungkin ada para pemimpin muda ya yang ingin keterampilan. Nah ini kita lihat yang paling populer apa? Ternyata keterampilan menangani konflik ini. Berarti rumah sakit banyak konflik ini. Ini Pak Andri, jadi kita harus bisa membuat suatu training atau satu workshop mengenai konflik solution ya. Kemudian juga yang kedua apa yang paling banyak itu? Yang paling banyak buat keputusan ya ini. Kemudian keterampilan konseptual dan juga keterampilan menganalisis ya. Ya, negosiasi juga banyak. Oke. Terus juga keterampilan dalam leader dan manajer dan mengintegrasikan. Kemudian kepemimpinan di saat krisis maupun disaster. Terus itu lagi. Oh, terima kasih. Belum terpikirkan. Contoh rumah sakit yang dikelola dengan meta leadership. Nah ini sesuatu yang mungkin baru ya bagi kita ya. Jadi Pak Hans memang sudah menggunakan ya. Gimana Pak Hans? Pak Hans sudah menggunakan berapa tahun Pak nih di nasional Pak? Ini tahun ketiga kami, Prof, untuk menggunakan meta leadership. Tahun ketiga ya. Jadi ini mungkin contoh barangkali nanti Pak Hans juga bisa memberikan satu webinar khusus Pak mengenai apa yang dikerjakan secara detail ya, praktisnya di sana. Mungkin bisa Pak, kalau Pak Hans ada waktu ya, mungkin untuk memenuhi harapan dari yang seperti ini. Di luar nasional ada lagi nggak Pak Hans ya, yang diketahui? Belum ya? Di sini mungkin saya belum tahu sih, Prof. Ya. Di sini. Tapi di dunia banyak, di dunia. Oh, banyak. Jadi konsep seperti Mayo Clinic, Cleveland Clinic itu menggunakan konsep yang sama, meta leaders. Mayo Clinic juga ya? Ya. Oke, ya mungkin barangkali kalau nanti bisa kita lihat di referensi ya, Pak, tentang pengalaman-pengalaman ini ya. Memang ini sekali lagi ini ilmu yang sangat dinamis ya, cepat sekali berkembang. Jadi mohon teman-teman jangan ragu-ragu untuk terus tune in dengan kelompok leadership ini. Oke, saya kira ini yang dari sesi ini dan kita akan lihat lagi ketemu minggu depan. Coba ditayangkan agenda minggu depan ya. Yang kalau kita lihat minggu depan kita masuk pada dimensi kedua ya mengenai situasi, di mana kita akan banyak membahas mengenai tadi yang dikatakan Pak Ande juga ya mengenai analisis, kemampuan analitik dari leader dan kemampuan untuk action ya. Ya, jadi pertemuan ketiga itu Senin tentang ini memahami situasi. Saat ini kemampuan untuk melihat, perceive, orientasi, dan juga memprediksi situasi yang ada. Kemudian pertemuan keempat, ini akan pemecahan masalah yang terkait dengan RPA dan lensa bisnis. Nah, kalau kita lihat pertemuan 3, 4, 5 ini, soalnya sangat khas ke rumah sakit masing-masing, tadi sudah Pak Fajar katakan ya. Ada masalah yang dihadapi oleh rumah sakit swasta yang single alone, yang soliter, itu beda dengan yang jaringan, ya, beda sekali. Antara rumah sakit pemerintah pusat seperti RSUP Sarjito dengan rumah sakit daerah di Pekanbaru mungkin itu juga beda ya. Jadi masing-masing punya situasi dan konteks yang berbeda-beda. Nah ini yang harapan saya tuh pemikiran ini tuh bisa dipakai oleh tiap-tiap asosiasi untuk mengembangkan training ya. Training dan kami siap untuk memberikan semacam PowerPoint atau modul-modul yang bisa dipakai untuk semua asosiasi untuk membangun diri di topik ini ya.
Kemudian pertemuan ke-6 menganalisis dimensi konektivitas, dan ini nanti juga kita akan ada satu pembicara dari kelompok manajemen yang masih muda, Bu Sandra Dewi yang dari Jakarta yang baru saja selesai S3-nya di UI. Ya, Bu Sandra Dewi juga akan membahas mengenai dimensi konektivitas. Oke, saya kira ini yang akan kita lakukan pada 2 minggu ke depan, dan itu pun nanti juga masih akan terus bersambung, tidak hanya 6 pertemuan. Oke. Sekali lagi ini satu seri yang kalau diikuti dengan baik, harapannya di minggu ke-6 itu bisa akumulasi pengetahuan itu bisa utuh, dan mungkin juga kami akan siapkan semacam ujian bagi mereka yang butuh sertifikat, karena ternyata banyak juga yang minta, bisa nggak ada sertifikat ya? Bisa Pak, nah karena ini akan kita lakukan juga, walaupun membayar ya, karena untuk biaya bikin soal untuk penguji dan tentunya untuk mengirim pakai nggak ada kusen ya. Karena kalau di luar Jawa itu masih bisa seminggu 2 minggu kan, masih susah dan masih mahal ya. Oke, nanti kita akan umumkan ya. Oke. Saya kira ini untuk penutupan. Terima kasih sekali pada para panelis, Pak Ihsan, terima kasih, Pak Hans, terima kasih, Pak Rukmono, Pak Nuseli, terima kasih sekali atas panelisnya, dan juga Pak Andre, terima kasih atas presentasinya. Sekali lagi kita terus belajar sampai pada titik yang lebih maju lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.